menyedihkan sekali. Jadi kalau saya ditanya orang lain, saya mual, seperti stres gitu. Kalau ada yang baru nanya, bagaimana bisnis batubara di kota wisata, itu sudah psikologisnya udah semacam emosionalnya muncul. Jadi ada amplop, tidak ada transfer. Sebetulnya kami juga sudah merasa curiga, tapi tidak bisa action langsung. Hanya bertanya-tanya, dan ketika ada yang bertanya pun dijawab dengan emosional oleh pengurus atau yang lainnya, sehingga kami semakin lama hanya menunggu, dan ketika tidak ada hasil, tidak ada berita lagi, itu sangat menyedihkan bagi kami. Jadi traumatik melihat yang berkaitan dengan investasi Jabal Nur itu membuat saya emosional, membuat saya traumatik, dan sebetulnya tidak mau mengingat-ingat kembali. Ini untuk mengingat kematian, bahwa manusia ini tidak tahu kapan ajalnya datang, bisa yang muda mati, yang tua mati, bahkan kita tidak tahu umur kita, mungkin besok kita mati. Nah, dari situ diingatkan dengan kain kafan dan membawa pulang papan nisan yang terbuat dari papan yang berbentuk batu nisan. Nah, dari situ supaya warung stick belum pernah datang, tapi baru dari media massa saja dan lihat di pinggir jalan. Ini kan kabarnya dimasukkan juga dari bagian dari warung stick. Ini Pak Zain ini menghimbau supaya masyarakat memberikan dukungan kepada investor supaya Yusumatsu segera bertanggung jawab gitu padanya. Nah, ini dengan cara memboikot warung stick. Nah, Pak Dadan ini sepakat nggak? Untuk memberikan efek jerak terhadap permasalahan yang pernah terjadi, saya sangat mendukung sekali. Sungguh naif sebenarnya ketika orang yang menerima investasi batu bara ini, yang pada saat itu ditawarkan oleh Yusuf Mansur, tidak mengembalikan uang para jamaah JBN ini. Ingat saudara, saudara akan mati, dan saudara yang menikmati, saudara akan mendapatkan siksa kelak di api neraka. Berkaitan dengan investasi saya akan tagih, kalau nggak dapat saya di dunia, di akhirat saya tagih. Tanggal 1 Agustus 2024 akan lanjutkan sidang perkara Bu Ilis melawan Yusumatsu dan kawan-kawan, Pak. Sejauh ini Pak Jeni sudah menghadiri 5 saksi, dan kali ini Pak Jeni menghadirkan 1 saksi lagi, Pak ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan Pak, saksi apa yang disampaikan? Jadi begini, saksi ini menjelaskan berkaitan dengan perkara yang menjadi perkara ini ya, berkaitan dengan investasi batu bara yang dibawa oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Saksi saya yang ada di sebelah kiri saya ini saat ini adalah saya hadirkan untuk menjelaskan bahwa peran daripada tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian peran dari tergugat 2 Yusuf Mansur yang akan mengembalikan ketika kredit ini dianggap waktu itu macet di 2010-an lah begitu, 2010 atau 2011 itu. Tapi kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu tidak terrealisasi. Pada saat kredit ini pada saat investasi ini macet, maka Yusuf Mansur itu diminta datang oleh investor untuk memberikan kejelasan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor ini, yaitu kumpul di Gedung Serbaguna Global School berada di Legenda Wisata Cibubur. Nah, Yusuf Mansur di sana, Yusuf Mansur mengatakan bahwa Yusuf Mansur akan bertanggung jawab terhadap seluruh investasi yang sudah ditanamkan oleh investor ini dengan cara mencicil. Yusuf Mansur meminta bahwa ini jangan dibuka ke publik, karena nanti kalau dibuka ke publik akan mengganggu kerjanya Yusuf Mansur yang saat itu katanya ada kontrak juga dengan beberapa TV, kemudian ada kontrak dengan pemerintah juga, dan yang lain-lainnya begitu. Jadi memang waktu itu diminta oleh Yusuf Mansur sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saudara Dadan ini. Nah, namun tadi saya gali lagi, apakah janji-janji Yusuf Mansur itu ditepati? Ternyata beliau mengatakan sampai dengan saat ini tidak terselesaikan. Artinya Yusuf Mansur itu janjinya palsu.
Ya. Itu. Berarti Pak Dadan ini menjadi saksi saat Yusuf Mansur berjanji untuk mengembalikan uang-uang investor begitu Pak ya? Betul, itu salah satunya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa peran dari BMT Darussalam itu adalah mengajak para jamaah terus kemudian menerima uang investasi, termasuk investasinya saksi Saudara Dadan ini. Sebesar Saudara Dadan juga menanamkan investasi sebesar 245 juta. Seorang guru honorer menanamkan investasinya sebesar itu dan saat ini tidak pulang. Apakah nggak sedih itu kalau ngelihat? Sejauh ini sudah ada 6 saksi Pak. Apakah nanti akan ada saksi yang Pak ini akan itu? Saya kira 6 saksi cukup karena 6 saksi ini hanyalah nanti mendukung alat bukti tertulis yang sudah saya ajukan. Cuman tadi minggu depan sidang berikutnya itu saya diminta oleh majelis mempertegas permohonan sita jaminan. Sebenarnya dalam gugatan saya itu sudah saya cantumkan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian tergugat 2 terhadap harta kekayaan tergugat 2 Yusuf Mansur, dan tergugat 4 harta kekayaan daripada Dwi Andi Yuda. Namun majelis hakim meminta saya mempertegas permohonan itu kembali begitu. Dikasih waktu di sidang minggu depan tanggal 8 gitu. Jadi sejauh ini sudah ada 6 saksi, Ustadz Khalid dan Marbot Muslimin yang mengetahui Yusuf Mansur saat berpresentasi, Nur Samsu dan Pak Irin Mustafa yang mengetahui peninjauan Rasul Tapam, dan Pak Dadan. Kemudian satu lagi siapa yang mengetahui saat Yusuf Mansur ini berjanji untuk mengambil uang besar begitu Pak ya? Pak Bambang Haryadi. Izin bertanya ke Pak Dan boleh Pak? Boleh silahkan. Baik. Investasi batubara ini meninggalkan luka yang dalam, trauma yang dalam bagi investornya. Bagi investor ini ada yang sampai sakit, meninggal, bahkan sampai cerai begitu Pak Dadan. Saya mendengar kabar Pak Dadan ini katanya kalau mendengar investasi ini kemudian mendengar nama Yusuf Mansur itu pusing, bahkan mulai itu alasannya bagaimana Pak? Baik, sebelumnya kita mendapatkan informasi ekspektasi yang tinggi untuk bagi hasil. Tadinya kami mempelajarinya, berpikir bagaimana dengan investasi yang besar itu resikonya juga pasti akan besar sekali. Namun dengan berjalannya waktu ada ajakan-ajakan dari sesama jamaah masjid, ada pengajian-pengajian baik yang diisi oleh internal maupun eksternal dari GBN, dari Jabal Nur. Akhirnya kami menanamkan sedikit demi sedikit investasi di Jabal Nur. Ketika ada bagi hasil dan kejelasan, ditambah lagi dengan adanya profesional yang mendukung kegiatan tersebut, yang pernah mengetahui tentang bisnis tersebut, akhirnya kami menambahkan dari dana yang sedikit tadi menjadi dana yang lebih banyak lagi dengan harapan bagi hasilnya lebih besar lagi. Adanya traumatik sangat dirasakan ketika kita hanya memiliki aset yang terbatas, tapi investasi kita ingin lancar, ingin dapat bagi hasil yang besar, ternyata tidak terjadi, malah untuk modal yang disetorkan mendapatkan kabar tidak ada beritanya, itu sangat menyedihkan sekali. Jadi kalau saya ditanya orang lain, saya mual, seperti stres gitu. Kalau ada yang baru nanya, bagaimana bisnis batubara di kota wisata, itu sudah psikologisnya udah semacam emosionalnya muncul. Jadi ada rasa bersalah, ada rasa berdosa, dan tidak berpikir panjang ya. Padahal tahapan-tahapan tidak langsung investasi sudah kami lakukan, melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada dengan memberikan bagi hasil melalui kantong kresek, melalui amplop, tidak melalui transfer. Sebetulnya kami juga sudah merasa curiga, tapi tidak bisa action langsung, hanya bertanya-tanya, dan ketika ada yang bertanya pun dijawab dengan emosional oleh pengurus atau yang lainnya, sehingga kami
semakin lama hanya menunggu dan ketika tidak ada hasil, tidak ada berita lagi, itu sangat menyedihkan bagi kami. Jadi traumatik melihat yang berkaitan dengan investasi Jabal Nur itu membuat saya emosional, membuat saya traumatik, dan sebetulnya tidak mau mengingat-ingat kembali. Baik, ada cerita menarik juga dalam investasi ini, terbukti di dalamnya ada kajian-kajian dan beberapa itu mengaku mendapat bingkisan batu nisan dan kain pang. Apakah Pak Dadan juga mengetahui hal tersebut? Ya, untuk kegiatan-kegiatan dari rumah ke rumah, saya lihat masih positif, bagus. Kaitan dengan Sirah Nabawiyah, ada website Cahaya Islam dari Ustaz Budi Ashari, dari hafalan Quran, parenting dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kami dan kami merasakan manfaatnya. Ada juga family gathering yang dilakukan. Itu ada semacam kegiatan-kegiatan motivasi atau training untuk kegiatan JBN. Di antaranya ada olahraga, ada muhasabah juga di malam hari. Pada saat muhasabah tersebut kami diberikan semacam training untuk mengingat kematian, bahwa manusia ini tidak tahu kapan ajalnya datang, bisa yang muda mati, yang tua mati, bahkan kita tidak tahu umur kita, mungkin besok kita mati. Nah, dari situ diingatkan dengan kain kafan dan membawa pulang papan nisan yang terbuat dari papan yang berbentuk batu nisan. Nah, dari situ supaya jamaah lebih giat lagi untuk ibadah dan giat lagi untuk sedekah. Ya, supaya lebih banyak bersedekah dan supaya lebih memperbesar nilai investasinya begitu Pak Dadan ya. Bisa jadi. Pak Dadan mengetahui warung steak Pak Dadan? Siapa? Warung steak and shake tahu? Warung Steak and Shake. Oh, warung steak belum pernah datang, tapi baru dari media massa saja dan lihat di pinggir jalan. Ya. Ini kan kabarnya dimasukkan juga jadi bagian dari warung steak and shake. Ini Pak Zaini menghimbau supaya masyarakat memberikan dukungan kepada investor supaya Yusuf Mansur segera bertanggung jawab gitu Pak Dadan. Nah, ini dengan cara memboikot warung steak and shake. Nah, Pak Dadan ini sepakat nggak? Untuk memberikan efek jerak ya, terhadap permasalahan yang pernah terjadi, ya, saya sangat mendukung sekali. Betul Pak ya. Baik. Pak Zaini Mustafa. Ya. Ya, ini berkaitan dengan permohonan sita jaminan. Nah, ini menyasar siapa saja dan apa saja yang barangkali mungkin bisa dijadikan sebagai sita jaminan? Iya, jadi sebenarnya permohonan sita jaminan itu sudah saya masukkan menjadi satu kesatuan dengan gugatan yang saya sasar atau saya minta untuk dilakukan sita jaminan, yaitu satu, aset miliknya tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian asetnya tergugat 2 berupa rumah milik tergugat 2 Yusuf Mansur, dan yang ketiga adalah berupa rumah aset milik tergugat 4 Dwi Andi Yuda untuk disita, sehingga nanti kalau gugatan saya dikabulkan nanti tidak ilusioner. Jadi ada harapan untuk melakukan lelang terhadap harta yang disita tersebut begitu. Ini tidak ada dulu Pak Dirasa. Iya. Tidak dulu ya Pak ya. Iya. Baik, ini cerita dari Pak Dadan bahwa ada suatu kajian di mana investor ini mendapat bingkisan kain kafan dan batu nisan nih Pak. Iya. Pak, jadi tanggapannya gimana? Ya, jadi 3 saksi yang saya hadirkan, saksi saudara Dadan, kemudian saudara Heri, terus kemudian bukan saksi ya, kalau ini suaminya korban, itu ternyata di dalam investasi JBN yang digawangi oleh Yusuf Mansur, yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur ini ada di dalam suatu kajian, ternyata berkaitan dengan kajian itu ternyata ada diberikan berupa batu nisan, berupa papan nisan, artinya papan yang dibentuk nisan kemudian diberikan kepada para jamaah, kemudian sebagian lagi kemudian diberikan juga yaitu kain kafan. Menurut mereka ini bahwa manusia itu ajalnya
tidak diketahui, mungkin besok dan lain sebagainya ya. Kemudian oleh karena itu maka banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah bersodakoh. Ini sebenarnya menurut saya adalah akal-akalan ya, media dakwah yang begitu ekstrim ya, harus memberikan berikan papan nisan, kemudian kain kafan. Inilah adalah bentuk mengintimidasi, menakut-nakuti seolah-olah akan mati besok, dan harus sebesar-besarnya untuk bersodakoh. Ini adalah akal-akalan. Jadi menurut saya minta tolong ini kepada para ustadz, para kiai, para anjenang, para buya dan lain sebagainya. Mohon cara-cara seperti ini jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Apalagi cara-cara seperti ini digunakan bukan untuk kepentingan umum, tetapi agar orang bersedekah, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini adalah naib menurut saya. Menurut saya adalah hal pemaksaan agar jamaah itu mau bersedekah dengan banyak dan menyerahkan seolah-olah besok mati hartanya harus diserahkan. Dan kenyataannya para investor batu bara ini ketika ini macet, hampir semua itu tergoncang ekonominya ya. Tidak saya katakan semua, tetapi sebagian besar tergoncang ekonominya karena uang tabungan mereka dikuras untuk kepentingan investasi, yang nggak punya duit pinjam keluarga, pinjam di bank dan lain sebagainya dari sumber-sumber seperti itu, sehingga goncangannya sangat berat dan orang sepertinya sulit menghadapi kehidupan pada saat itu. Dan saya merasakan sendiri karena para jamaah itu hampir setiap hari ada saja yang datang mengatakan kepada saya sudah dikejar-kejar saudara saya untuk bayar utang, saya dikejar-kejar bank, saya dapat SP1, SP2 dan bermacam-macam lah. Jadi sungguh naib sebenarnya ketika orang yang menerima investasi batu bara ini yang pada saat itu ditawarkan oleh Yusuf Mansur tidak mengembalikan uang para jamaah JBN ini. Ingat saudara akan mati, dan saudara yang menikmati, saudara akan mendapatkan siksa kelak di api neraka. Berkaitan dengan investasi saya akan tagih, kalau nggak dapat saya di dunia, di akhirat saya tagih. Ya. Berarti agenda selanjutnya nanti mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian tergugat 2 Yusuf Mansur, dan tergugat 4 Dwi Andi Yuda. Terima kasih Pak Jadi Sama-sama. Pak Daryanto, Pak Ari, tetap sehat, optimis semangat Pak. Baik.